打我试试。不要！是，你不信佛，谁他妈跟你是兄弟啊？啊！放开！ Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Nah, kali ini Mimin akan membahas drama Cina yang menceritakan tentang perjuangan seorang ayah. Setelah sekian lama, ia berhasil bertemu dengan anaknya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, sang anak malah tak mempercayainya. Nah, seperti apa kisah selanjutnya? Apakah endingnya sang anaknya akan menyesal atau sang ayah akan menjadi penolong bagi sang anak? Daripada banyak pikiran, yuk kita gas ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan Sam mengusap wajahnya yang masih basah oleh keringat. Napasnya masih memburu setelah pertandingan tinju yang baru saja selesai. Wajahnya sedikit lebam, tapi itu bukan hal baru buat dia. Sam sudah terbiasa dengan rasa sakit. Tinju adalah bagian dari hidupnya. Riuh suara penonton mulai mereda, sementara Sam berjalan menuju ruang ganti dengan langkah mantap meskipun tubuhnya terasa agak berat. Baru saja dia ingin duduk dan melepas sarung tinju, seorang staf datang tergopoh-gopoh menghampirinya. Ada seseorang yang ingin bertemu dengannya, katanya. Sam sempat mengernyit, penasaran siapa yang sampai repot-repot datang menemuinya setelah pertandingan seperti ini. Dengan enggan, dia bangkit dan mengikuti staf itu keluar ruangan. Di luar, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah yang terasa asing. Rambutnya sebagian sudah memutih, garis-garis usia terlihat jelas di wajahnya. Meski begitu, sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Sam memandang pria itu dengan curiga. Ada aura aneh yang membuat Sam tak nyaman, entah karena kehadiran mendadaknya atau karena ekspresi serius di wajah pria tersebut. Pria itu memperkenalkan diri dengan suara pelan tapi tegas. Dia mengaku sebagai ayah Sam. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong buat Sam. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena sisa adrenalin dari pertandingan, tapi karena kebingungan yang menyeruak tiba-tiba. Sam hampir tertawa mendengar pengakuan itu. Seumur hidupnya, dia hanya mengenal ibunya. Ayah adalah sosok yang tidak pernah ada, hanya bayangan yang samar dan tak pernah disebut-sebut. Tapi pria itu terus berbicara, berusaha meyakinkan Sam. Ada nada kerinduan dalam suaranya, tapi Sam terlalu terkejut untuk bisa merasakannya. Saat pria itu mulai membahas tentang ibunya, Sam mendadak tegang. Ibunya sedang sakit, dan biaya pengobatan semakin membengkak. Sam tahu itu lebih baik dari siapapun. Pria itu mengatakan bahwa dia bisa membantu. Katanya, dia punya cukup uang untuk memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Tawaran itu menggiurkan, tapi Sam menolaknya mentah-mentah. Harga dirinya terlalu tinggi untuk menerima bantuan dari seseorang yang baru saja mengaku sebagai ayahnya. Seseorang yang tidak pernah ada dalam hidupnya selama ini. Sam mengatakan bahwa dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Tinju adalah jalannya. Dia sudah berjuang sejauh ini tanpa bantuan siapapun, dan dia tak akan mengubah itu sekarang. Meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya kalut, dia tetap berdiri teguh pada pendiriannya. Sebelum pergi, pria itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kartu tanda pengenal. Dia memberikannya pada Sam mengatakan bahwa jika suatu saat Sam butuh bantuan, dia hanya perlu menghubunginya. Tak ada paksaan, hanya tawaran tulus yang disertai dengan janji bahwa dia akan selalu ada jika Sam membutuhkannya. Kemudian, Sam mengambil kartu itu dengan ragu, tapi tak mengatakan apa-apa. Pria itu pun berbalik dan pergi, meninggalkan Sam dengan 1000 pertanyaan yang berputar di kepalanya. Di tangannya, kartu itu terasa ringan, tapi bebannya begitu berat. Sam menarik napas panjang sebelum kembali masuk ke arena. Tubuhnya masih terasa pegal, tapi semangat di dadanya berkobar. Pertandingan berikutnya menunggunya, dan dia tak berniat mundur. Suara gemuruh penonton semakin memompa adrenalinnya. Keringat yang masih mengalir di pelipis tak dia hiraukan. Yang ada di pikirannya hanya satu, menang. Untuk ibunya. Untuk dirinya sendiri. Pertandingan dimulai. Lawannya kali ini jauh lebih tangguh. Posturnya besar, pukulannya berat. Tapi Sam sudah terbiasa menghadapi yang lebih sulit. Dengan kelincahan dan ketangguhan yang sudah terasa, dia menghindari setiap serangan, membalas dengan pukulan cepat dan terukur. Dentuman sarung tinju yang mendarat berulang kali menjadi musik di telinganya. Hingga akhirnya, setelah beberapa ronde yang mendebarkan, Sam berhasil menjatuhkan lawannya. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tanda kemenangan. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Sam tersenyum lebar, meski wajahnya lebam dan tubuhnya terasa seperti dihantam truk. Di tangannya, piala kemenangan berkilau terang, bukan sekadar simbol prestasi, tapi juga harapan baru. Dengan hadiah dari kemenangan ini, biaya pengobatan ibunya akan tertangani.
Beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan mulai terangkat. 我这位神准备给我妈治病。 Di sisi lain, di tempat yang jauh lebih mewah dan remang-remang, seorang pria berjalan pelan dengan ekspresi yang sulit diterka. Dialah Bos Santo, seorang penguasa yang namanya dikenal di banyak kalangan, baik yang terang maupun yang gelap. Pria dengan wibawa kuat dan mata tajam itu baru saja selesai menceritakan sesuatu yang selama ini dia pendam. Kini, setelah sekian tahun, dia akhirnya menemukan Sam, tapi dengan harga yang mahal, karena Sam tak mengenalnya dan tak mempercayainya. Di hadapan anak buahnya yang setia, Bos Santo mengungkapkan pertemuannya dengan Sam, putranya yang telah hilang selama 20 tahun. Suaranya berat, penuh penyesalan. Waktu dan jarak telah memisahkan mereka terlalu lama. Keputusan besar pun diambil malam itu. Bos Santo memutuskan untuk pensiun. Semua yang mendengarnya terhenyak. Anak buahnya banyak yang keberatan. Bagaimana tidak? Bos Santo adalah pilar kekuatan mereka, sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Tapi tekad Bos Santo sudah bulat. Dia ingin menebus kesalahannya pada keluarganya, terutama pada Sam dan ibunya. Dunia yang selama ini dia geluti tak lagi sejalan dengan keinginannya untuk memperbaiki segalanya. Suasana hening sejenak, sebelum akhirnya gelas-gelas diangkat tinggi. Mereka bersulang, merayakan keputusan besar itu. Meski banyak yang berat hati, mereka tetap menghormati pilihan pemimpin mereka. Bagi mereka, kesetiaan adalah segalanya. Tapi malam itu belum selesai. Sebagai bagian dari persiapan pensiunnya, Bos Santo mulai membagi tugas kepada anak buahnya yang paling setia. Mereka yang selama ini berdiri di sisinya akan melanjutkan jejaknya, menjaga ketertiban dan kekuatan kelompok yang telah mereka bangun bersama. Setiap tugas diserahkan dengan penuh pertimbangan, memastikan tidak ada celah yang tertinggal. Akhirnya, untuk mengukuhkan kesetiaan mereka, diadakan sumpah darah, tradisi lama yang tak bisa diabaikan. Dengan penuh hikmat, mereka mengangkat gelas sekali lagi, kali ini dengan janji yang diikat oleh kehormatan dan pengabdian. Suasana menjadi lebih berat, lebih sakral. Bos Santo menatap mereka satu persatu, menyimpan harapan bahwa meski dia mundur, keluarga yang telah dia bangun di dunia ini tetap berdiri kokoh. Namun di sudut hatinya, harapan terbesar adalah bisa memperbaiki hubungan dengan Sam, putranya yang selama ini jauh dari jangkauannya. Di tempat lain, Sam masih menikmati euforia kemenangannya. Piala yang baru saja diraihnya terasa seperti simbol kerja keras dan harapan baru. Di tengah senyum puas yang belum pudar, tiba-tiba ponselnya berdering. Nada dering itu terdengar begitu mendesak, membuat dada Sam berdegup lebih cepat. Dengan cepat dia mengangkat telepon, dan suara di seberang sana langsung membuat wajahnya tegang. Itu suara Vera, istrinya, tapi terdengar panik dan penuh ketakutan. Tanpa banyak basa-basi, Vera memberitahu kalau dia dan ibu Sam sedang ditahan oleh Willy, anak dari keluarga Jastra yang terkenal punya kuasa besar. Nama Willy bukan nama yang asing bagi Sam. Pria itu dikenal sebagai sosok licik dan bengis, suka memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintimidasi orang lain. Sam tak pernah menyangka bahwa Willy akan seberani ini, berani menyentuh keluarganya. Vera memohon agar Sam segera datang ke lokasi yang telah disebutkan. Tanpa pikir panjang, Sam langsung melesat. Peluh kemenangan belum sempat mengering, tapi kini dadanya dipenuhi kecemasan yang jauh lebih besar. Mobil melaju cepat di jalanan malam, sementara pikirannya berkecamuk. Apa yang sebenarnya diinginkan Willy? Kenapa harus menyeret ibu dan istrinya dalam masalah ini? Setibanya di lokasi, suasana semakin memanas. Di tempat yang agak terpencil dekat sungai, Sam melihat pemandangan yang langsung membuat darahnya mendidih. Willy berdiri dengan angkuh, wajahnya penuh senyum puas. Di sampingnya, ibu Sam dan Vera duduk di tanah dengan tangan terikat. Vera terlihat sangat ketakutan, apalagi dengan kondisi perutnya yang sedang hamil. Ibu Sam juga tampak lemah, tapi sorot matanya masih mencoba terlihat tegar. Willy terlihat menikmati situasi ini. Dia mulai mengganggu Vera dengan sikap yang jelas melecehkan, membuat Sam semakin sulit menahan amarah. Willy menyalahkan Sam karena menolak bekerja sama dengannya dalam bisnis kotor yang selama ini dia kelola. Dan sekarang, Willy memutuskan untuk menggunakan keluarga Sam sebagai alat pemerasan. Sam mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Dia tahu situasi ini bisa semakin memburuk jika dia gegabah. Namun Willy dengan gaya sombongnya, terus memancing emosi. Dan puncaknya terjadi ketika Willy dengan sengaja meremas perut Vera yang sedang hamil. Seketika, darah Sam mendidih. Tangannya mengepal erat, tapi dia masih berusaha menahan diri. Dia tahu satu pukulan saja bisa membuat situasi jadi makin kacau. Willy yang sadar Sam adalah petinju tangguh, malah menantang Sam untuk memukulnya. Dia ingin mempermalukan Sam, memperlihatkan kekuasaannya di hadapan keluarga Sam.
Namun Sam tahu dia harus tetap berpikir jernih. 打我试试，我不敢动手啊！哎， Dengan suara bergetar karena amarah yang terpendam, dia menawarkan solusi damai. Dia meminta agar Willy melepaskan ibu dan istrinya. Tapi Willy bukan tipe orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Alih-alih menerima, Willy malah meminta uang tebusan dalam jumlah yang tak masuk akal, 100 miliar. Sam terdiam. Jumlah sebesar itu jelas di luar jangkauannya. Pikirannya berputar mencari solusi, tapi Willy terus menekan. Melihat Sam yang kebingungan, Willy semakin menjadi. Dia mulai merendahkan Sam, menyebutnya tak berguna dan lemah. Namun ancaman Willy belum selesai. Dengan satu isyarat, anak buahnya membawa ibu dan Vera ke tepi sungai. Tali yang mengikat mereka diikatkan pada alat pengangkat, dan dalam hitungan detik mereka tergantung di atas air yang mengalir deras. Satu gerakan kecil saja, dan mereka bisa jatuh ke arus sungai yang ganas. Sam semakin terdesak. Napasnya semakin berat, dan dadanya terasa sesak oleh ketakutan. Dalam kebuntuannya, hanya ada satu orang yang terlintas di benaknya, Santo, pria yang mengaku sebagai ayahnya. Meski hubungan mereka belum terjalin baik, Sam tahu hanya Santo yang mungkin bisa membantunya. Dia segera menelepon Santo, suaranya bergetar saat menjelaskan situasinya. Di sisi lain, Santo yang mendengar kabar itu langsung panik. Tapi sebelum Sam bisa menyelesaikan kalimatnya, telepon tiba-tiba terputus. Dan benar saja, Sam tak sempat berbuat banyak ketika Willy dan anak buahnya mulai menyerangnya. Pukulan demi pukulan mendarat tanpa ampun. Meski Sam seorang petinju tangguh, kali ini jumlah lawannya terlalu banyak. Tenaganya yang sudah terkuras dari pertandingan sebelumnya membuatnya semakin sulit bertahan. Tubuh Sam terhuyung, darah mengalir dari sudut bibir dan pelipisnya. Kakinya gemetar, tapi dia tetap berusaha berdiri. Willy yang puas melihat Sam dalam keadaan lemah, malah semakin mempermalukannya. Dia mengeluarkan speaker dan mulai berjoget dengan gaya norak di hadapan Sam yang hampir tak berdaya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Willy menikmati penderitaan Sam. Tapi di balik itu semua, Sam tahu ini belum berakhir. Dia harus bertahan, demi ibunya, demi Vera dan demi bayi yang sedang dikandung istrinya. Willy masih belum puas menindas Sam. Meski Sam sudah babak belur dan nyaris tak berdaya, Willy justru semakin menjadi-jadi. Tatapan licik di matanya makin membara, seperti menemukan mainan baru yang bisa dia hancurkan kapan saja. Namun yang membuat Sam makin geram adalah saat Willy mulai memanfaatkan Vera, istrinya yang sedang hamil. Dengan tanpa rasa belas kasihan, Willy menyodorkan arak ke mulut Vera. Meskipun Vera berusaha menolak, tenaga dan keadaannya yang lemah membuatnya tak berdaya. Arak itu pun mengalir ke tenggorokannya, dan Sam yang melihat kejadian itu langsung kehilangan kendali. Darah Sam mendidih. Semua rasa sakit yang tadi dia rasakan mendadak tak ada artinya dibandingkan dengan amarah yang kini menguasai tubuhnya. Tanpa pikir panjang, matanya menangkap sebuah botol kosong di dekatnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Sam meraih botol itu dan mengayunkannya keras ke kepala Willy. Suara pecahan kaca bergema, dan Willy terhuyung. Tapi sayangnya, bukannya membuat Willy jera, tindakan Sam justru memperburuk keadaan. Willy yang kini berlumuran darah di pelipisnya malah semakin kalap. Dia membalas serangan Sam 2 kali lipat lebih brutal. Pukulan dan tendangan mendarat bertubi-tubi, membuat Sam semakin terkapar. Napasnya tersengal, tubuhnya semakin lemah. Tapi Sam tetap berusaha bertahan. Dia tahu menyerah bukan pilihan, apalagi ketika nyawa ibu dan istrinya masih dalam bahaya. Namun Willy belum selesai. Dengan senyum sinis yang mengerikan, dia kembali mengancam Sam menggunakan Vera dan ibunya. Tali yang mengikat mereka masih terpasang, dan sungai di bawah mereka mengalir dengan deras, seakan siap menelan siapa saja yang terjatuh. Nah bre, Sam tak punya pilihan lain selain memohon. Dengan suara yang penuh luka dan ketakutan, dia meminta Willy untuk melepaskan ibu dan istrinya. Willy dengan wajah puas, akhirnya bersedia. Tapi tentu saja, tidak tanpa syarat. Dengan nada merendahkan, dia menyuruh Sam untuk menampar dirinya sendiri sebagai bentuk hukuman. Sam tak punya pilihan. Demi keselamatan keluarganya, dia melakukan perintah itu. Tamparan demi tamparan mendarat di wajahnya, sementara Willy tertawa terbahak-bahak, menikmati setiap detik penghinaan itu. Namun hukuman Willy belum selesai. Setelah puas melihat Sam mempermalukan dirinya sendiri, Willy melemparkan segepok uang ke tanah. Dengan nada menghina, dia memaksa Sam untuk memakan uang itu. Meski hatinya memberontak, Sam tetap menuruti perintah itu. Uang kertas itu terasa pahit di mulutnya, tapi tak sebanding dengan kepahitan di hatinya.
Dan Willy masih belum puas. Kali ini, dia memerintahkan Sam untuk merangkak. Dengan tubuh yang sudah nyaris tak bisa digerakkan, Sam tetap berusaha memenuhi permintaan itu. Namun setiap kali Sam bergerak, Willy dan anak buahnya makin sadis. Salah satu jari Sam diinjak keras-keras, membuatnya mengerang kesakitan. Setelah merasa cukup puas dengan hiburan yang dia ciptakan, Willy tertawa puas. Tapi Sam belum selesai. Dengan suara yang lemah, dia menagih janji Willy yang katanya akan melepaskan Vera dan ibunya. Namun Willy punya rencana lain. Dengan senyum licik, dia mengatakan bahwa dia memang akan melepaskan mereka. Tapi bukan untuk dikembalikan kepada Sam, melainkan untuk dilepaskan ke sungai yang deras itu. Kata-katanya diikuti dengan gelombang tawa kejam yang membuat Sam semakin putus asa. Saat tali mulai ditarik dan tubuh Vera serta ibunya mulai terayun ke arah sungai, Sam hanya bisa berteriak. Tapi tepat di saat itu, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Dalam hitungan detik, Bos Santo muncul bersama rombongan anak buahnya. Mereka datang dengan kekuatan penuh, siap mengacaukan permainan Willy. Kedatangan Santo mengubah segalanya. Anak buah Willy panik, dan dalam sekejap, situasi berbalik. Santo dengan wajah yang penuh amarah dan kekhawatiran, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Vera dan ibu Sam. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menurunkan keduanya dan membebaskan mereka dari ancaman maut. Santo kemudian memerintahkan agar Vera dan ibu Sam segera dibawa ke rumah sakit. Kondisi Vera yang habis dicekoki arak dan ibunya yang trauma jelas membutuhkan penanganan medis secepatnya. Sementara itu, Sam yang terkapar di tanah hanya bisa menyaksikan semua itu dengan pandangan kabur. Namun di balik kelemahannya, ada sedikit kelegaan. Setidaknya, orang-orang yang dia cintai kini selamat. Willy akhirnya ditangkap dan dibawa ke sebuah gudang tua yang dikenal dengan nama Gudang Haksa, tempat yang sudah lama jadi markas rahasia Bos Santo. Gudang itu gelap dan berdebu, tapi punya aura yang bikin bulu kuduk merinding. Di sana, Willy yang masih sombong dan merasa berkuasa malah menunjukkan sikap angkuhnya. Dengan wajah penuh luka dan pakaian yang sudah berantakan, dia tetap berdiri tegak dengan ekspresi menantang. Yang tidak Willy sadari adalah siapa yang sedang dia hadapi. Dia mengira Santo hanyalah pria tua tak berdaya yang kebetulan punya banyak anak buah. Dengan suara lantang, Willy mulai mengancam dan meremehkan Santo, melemparkan kata-kata penuh kesombongan seolah dia masih memegang kendali. Namun anak buah Bos Santo jelas tidak terima melihat bos mereka dihina seperti itu. Tanpa menunggu aba-aba, mereka langsung menghajar Willy habis-habisan. Pukulan demi pukulan mendarat tanpa ampun, membuat Willy yang tadi sombong jadi tak berdaya. Tubuhnya terhuyung, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya, dan napasnya tersengal. Tapi itu baru pemanasan. Bos Santo yang selama ini dikenal sebagai penguasa dengan metode keras, memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Willy diikat persis seperti yang dia lakukan pada Vera dan ibu Sam. Wajah Willy yang biasanya penuh percaya diri kini mulai menunjukkan ketakutan. Tapi dia masih berusaha menjaga gengsi. Penderitaan Willy tidak berhenti di situ. Hukuman terus berlanjut. Dia dihajar tanpa ampun, dipermalukan, bahkan hingga akhirnya pingsan. Tapi Bos Santo belum selesai. Dengan seember air dingin, Willy dibangunkan dengan cara yang sama kasarnya, disiram tanpa basa-basi. Tubuh Willy menggigil, tapi dia masih mencoba bersikap angkuh. Alih-alih minta ampun, Willy malah kembali memperkenalkan dirinya dengan sombong. Dia mengklaim sebagai anak CEO dari keluarga Jastra, nama besar yang punya pengaruh kuat. Dengan suara bergetar karena tubuhnya yang kesakitan, Willy tetap berusaha menunjukkan taringnya, meyakini bahwa nama keluarganya bisa menyelamatkan situasi. Tapi Bos Santo hanya tertawa kecil, tak terkesan sedikit pun. Dia bahkan memutuskan untuk membuat Willy merasakan apa yang dia lakukan pada Sam dan keluarganya. Dengan isyarat pelan, anak buah Santo mulai menggantung Willy di atas sebuah lubang besar di gudang, persis seperti yang dia lakukan pada Vera dan ibu Sam. Willy yang mulai panik akhirnya kehilangan kesombongannya. Wajahnya pucat saat tali yang mengikatnya semakin tinggi terangkat. Saat akhirnya tali itu dilepaskan, Willy terjatuh keras ke lantai, membuat tubuhnya babak belur. Suara jeritan dan benturan memenuhi gudang, tapi tak ada yang merasa kasihan. Sementara itu, Sam hanya bisa menatap kejadian itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega melihat orang yang menyiksa keluarganya mendapatkan balasan. Tapi di sisi lain, dia mulai merasa cemas dengan cara-cara yang digunakan Bos Santo. Hatinya mulai dipenuhi kebingungan. Namun kejutan belum selesai. Di tengah kekacauan itu, Bos Santo malah berbalik kepada Sam dan dengan suara tenang menawarkan sesuatu yang tidak pernah Sam bayangkan sebelumnya. Santo memutuskan untuk memberikan kepercayaan penuh pada Sam, menjadikannya penerus sebagai penguasa berikutnya. Sam tertegun.
Otaknya sulit mencerna kata-kata tersebut. Bagaimana bisa dia, seorang petinju biasa, tiba-tiba diangkat menjadi penerus dari seorang bos besar? Pikiran itu membuatnya semakin bingung. Tapi wajah Santo penuh keyakinan, seolah keputusan itu sudah lama dia pikirkan. 你便是东海的天，最万美人兮，行长。 Sementara itu, Willy yang mulai pulih dari keterkejutannya semakin tak terima. Dengan suara parau, dia mulai mengancam akan menghubungi kakaknya, seseorang yang katanya jauh lebih berkuasa. Willy meminta ponselnya dikembalikan, yakin bahwa satu panggilan bisa mengubah keadaan. Tapi tentu saja anak buah bos Santo tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Dengan senyum licik, mereka menawarkan sebuah syarat. Willy harus menampar dirinya sendiri sebanyak 100 kali sebagai biaya telepon. Dengan demikian, Willy yang kehabisan pilihan akhirnya melakukan apa yang diminta. Dengan wajah penuh luka dan harga diri yang sudah remuk, dia mulai menampar dirinya sendiri. Setiap tamparan terdengar nyaring, membuat semua orang di gudang itu tertawa puas. Dan di tengah tawa itu, Sam hanya bisa menatap dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Suasana di gudang Haksa makin panas ketika kakak Willy akhirnya datang bersama rombongan anak buahnya yang jumlahnya tidak sedikit. Kakak Willy yang ternyata tak kalah sombong dari adiknya, langsung masuk dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya terangkat tinggi, seolah dia yakin bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan satu kata. Begitu melihat kondisi Willy yang babak belur, wajahnya langsung memerah karena marah. Dengan nada penuh arogansi, dia menuntut ganti rugi atas apa yang terjadi pada adiknya. Dan tentu saja, angka yang dia minta bukan main-main. Dengan begitu, bos Santo dengan ketenangan khasnya, hanya tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, dia memberi isyarat pada anak buahnya, yang kemudian membawa 2 koper besar ke hadapan kakak Willy. Kakak Willy langsung sumringah melihat koper itu, pikirnya semua permintaannya telah dipenuhi. Tapi begitu koper itu dibuka, ekspresi senangnya lenyap seketika. Bukan uang yang dia temukan, melainkan tumpukan uang mayat, sebuah simbol penghinaan dalam dunia mereka. Wajah kakak Willy merah padam, amarahnya membuncah. Dia berteriak, mengancam, dan mulai menyombongkan kemampuan bela dirinya yang katanya hebat. Tapi bos Santo tetap tak terpengaruh. Dengan santai, dia malah mempersilakan kakak Willy untuk membuktikan ucapannya. Kakak Willy yang merasa tertantang akhirnya memilih lawan untuk bertanding. Namun ternyata omongan kakak Willy hanya sebesar nyalinya. Begitu duel hendak dimulai, dia langsung terjatuh dan kalah. Merasa malu tapi tak mau mengaku, dia akhirnya mengalihkan perhatian dengan menantang Sam. Dengan angkuhnya, dia memanggil anak buahnya yang ternyata adalah lawan Sam di pertandingan sebelumnya, petarung yang sudah pernah kalah telak. Tapi meskipun begitu, dia tetap memasang wajah sombong seolah kali ini pasti menang. Pertandingan pun dimulai di atas ring dadakan yang disusun dengan cepat di tengah gudang. Suasana tegang, semua mata tertuju pada 2 petarung yang siap saling adu jotos. Di ronde awal, Sam sempat terdesak. Pukulan demi pukulan mendarat telak di tubuhnya, membuatnya beberapa kali terjatuh. Tapi Sam bukan tipe yang mudah menyerah. Setiap kali terjatuh, dia selalu bangkit, menatap lawannya dengan semangat yang tak pernah padam. Perlahan tapi pasti, situasi mulai berbalik. Sam menemukan ritmenya dan mulai mengeluarkan serangan balik. Pukulan demi pukulan dilayangkan dengan kekuatan penuh, membuat lawannya semakin terdesak. Hingga akhirnya, dengan satu pukulan telak kerahang, lawan Sam tumbang. Suara sorakan memenuhi gudang, menandakan kemenangan mutlak Sam. Namun seperti yang sudah diduga, pihak Willy tak mau menerima kekalahan begitu saja. Dengan wajah kesal, mereka mulai melontarkan tuduhan curang pada Sam. Suasana memanas, dan Sam yang sudah lelah dengan provokasi mereka mulai terpancing emosi. Tapi sebelum situasi semakin tak terkendali, bos Santo turun tangan. Meski telah dihentikan, adu mulut tetap tak terelakkan. Kata-kata kasar dan hinaan terus meluncur dari mulut kakak beradik Willy membuat Sam semakin geram. Hingga akhirnya, kesabaran Sam mencapai batasnya, dan tanpa pikir panjang, dia melayangkan pukulan ke arah kakak Willy. Bos Santo yang biasanya sabar akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Melihat kesombongan mereka yang tak kunjung reda, dia memerintahkan hukuman yang setimpal. Dengan suara pelan tapi berwibawa, dia menyuruh kakak beradik itu merangkak di atas pecahan botol. Meski awalnya mereka menolak, tatapan tajam bos Santo membuat mereka tak punya pilihan. Namun meski telah menerima hukuman menyakitkan itu, keangkuhan mereka tetap tak hilang. Bos Santo yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya mengambil langkah terakhir. Dia memanggil anjing penjaga yang terkenal garang. Begitu anjing itu dilepas, kakak beradik Willy langsung berlari pontang-panting, berusaha menghindari gigitan si anjing.
Adegan itu menjadi hiburan bagi semua orang di gudang, yang tertawa puas melihat mereka berlari dengan wajah ketakutan. Setelah anjing itu dipanggil kembali, kakak beradik Willy tergeletak kelelahan, napas mereka terengah-engah. Tapi situasi semakin rumit ketika di sisi lain, ayah mereka, Gilang, seorang pengusaha besar dengan pengaruh luas, mendapat laporan bahwa kedua anaknya ditahan di gudang Haksa. Di gudang, Willy yang panik mulai berusaha mencari bantuan. Dengan tangan gemetar, dia menghubungi pamannya, Karim. Tapi begitu Bos Santo mengeluarkan suara, Karim yang awalnya terdengar berani langsung berubah sikap. Dengan gugup, dia menyatakan tak memiliki hubungan dengan Willy dan buru-buru menutup telepon. Tak putus asa, Willy mencoba menghubungi kontak lain. Kali ini dia menelpon Kak Anio, seseorang yang dikenal punya pengaruh besar. Dan berbeda dengan Karim, Kak Anio menyatakan akan segera datang. Suasana di gudang Haksa semakin menegang, semua menanti kedatangan Kak Anio. Tapi Bos Santo tetap tenang, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan ketegasannya. Di sisi lain, Sam mulai merasa cemas. Pertarungan mereka sepertinya belum selesai, dan kali ini, lawan yang akan datang mungkin jauh lebih berbahaya. Suasana gudang Haksa makin memanas saat Kak Anio akhirnya tiba dengan membawa pasukan anak buahnya. Dengan langkah tegap dan penuh percaya diri, Kak Anio maju ke depan, siap membela Willy yang babak belur. Wajahnya terlihat tegang, matanya tajam menatap ke arah orang-orang yang dianggapnya telah menindas keluarga Willy. Anak buah Kak Anio langsung bersiap, menunjukkan kekuatan mereka dengan tatapan angkuh dan gerakan yang dibuat-buat seolah siap bertarung kapan saja. Namun semua itu berubah seketika. Begitu pandangan Kak Anio jatuh pada sosok yang berdiri di tengah, ketegasannya langsung luntur. Matanya membelalak, wajahnya pucat pasi, karena sosok itu tak lain adalah Bos Santo. Dalam dunia mereka, nama Bos Santo bukanlah nama yang bisa disepelekan. Dengan sekali tarikan napas panjang, Kak Anio langsung mengambil keputusan mengejutkan. Tanpa banyak basa-basi, Kak Anio mendekati Willy yang masih tergeletak lemas dan, plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Willy. Gudang yang tadinya riuh mendadak hening. Semua mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Willy yang sudah babak belur kini harus menerima tamparan dari orang yang datang seharusnya membelanya. Setelah menampar Willy, Kak Anio berbalik dengan cepat dan membungkuk dalam-dalam ke arah Bos Santo. Dengan suara yang penuh penyesalan, dia meminta maaf. Kak Anio tahu betul siapa Bos Santo, orang yang pengaruhnya jauh di atas mereka semua, sosok yang tak boleh dihadapi dengan sembarangan. Namun Willy meski dalam kondisi terpojok, tetap saja mencoba memainkan kartu terakhirnya. Dengan suara terbata-bata, dia mengingatkan Kak Anio tentang bantuan keuangan yang selama ini dia berikan, terutama untuk biaya perawatan istri Kak Anio di rumah sakit. Tapi Kak Anio yang sudah kehilangan kesabaran langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon istrinya. Dengan nada tegas, dia memerintahkan istrinya untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut, menunjukkan bahwa harga dirinya lebih penting daripada uang dari Willy. Melihat situasi ini, Bos Santo yang terkenal licin tapi murah hati, menawarkan bantuan yang tak terduga. Dia menyarankan Kak Anio membawa istrinya ke rumah sakit miliknya, sebuah fasilitas medis kelas atas, dan, yang lebih mengejutkan, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tawaran ini membuat Kak Anio semakin terharu sekaligus malu. Dengan wajah penuh rasa syukur, Kak Anio akhirnya memutuskan untuk pulang demi mengurus istrinya, meninggalkan Willy yang semakin terpuruk. Sementara itu, di kantor Gilang, ayah Willy, suasana makin panas kayak wajan penggorengan. Laporan demi laporan masuk, tapi isinya cuma satu, kegagalan total. Setiap orang yang dikirim ke gudang Haksa selalu pulang dan gagal membawa sang tuan. Wajah Gilang makin memerah, amarahnya udah kayak gunung mau meletus. Dalam usahanya yang semakin putus asa, Gilang akhirnya membuat pengumuman besar. Dia menawarkan hadiah sebesar 10 miliar rupiah kepada siapa saja yang berhasil membawa pulang kedua anaknya. Tawaran menggiurkan ini segera menyebar, menarik perhatian banyak orang. Salah satu yang tergoda adalah Dolly, seorang pria yang dikenal sebagai penolong dalam dunia mereka. Dengan percaya diri, Dolly berangkat ke gudang Haksa. Namun kepercayaan dirinya itu tak sebanding dengan kenyataan. Begitu berhadapan dengan Bos Santo, Dolly bahkan tak sempat menunjukkan keahliannya. Dengan satu pukulan telak, Dolly terkapar tanpa perlawanan berarti. Kegagalan demi kegagalan terus berlanjut. Kali ini, anak buah Freddy, seorang tokoh yang cukup dikenal, mencoba peruntungan mereka. Mereka mengandalkan reputasi dan kekuatan yang selama ini mereka banggakan. Namun Bos Santo yang ternyata mengenal Freddy cukup baik, punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan santai, Bos Santo mengangkat ponselnya dan menelpon Freddy secara langsung.
Tak butuh waktu lama, Freddy datang dengan ekspresi geram. Begitu melihat anak buahnya yang berkhianat demi iming-iming uang, Freddy tak bisa menahan amarah. Tanpa pikir panjang, dia menampar dua anak buahnya di depan semua orang. Dengan suara bergetar karena marah, Freddy langsung memecat mereka di tempat dan memilih pulang, meninggalkan kegagalan lagi di pihak Gilang. Namun Gilang bukan orang yang mudah menyerah. Kali ini, dia menghubungi Nathan, salah satu orang terkuat yang dia kenal. Nathan dikenal karena keahliannya dalam pertarungan, dan Gilang yakin bahwa kali ini situasi akan berbalik. Sayangnya, kepercayaan itu kembali dikhianati. Meski terkenal kuat, Nathan tetap tak mampu menghadapi Bos Santo. Dengan teknik dan kekuatan yang tak tertandingi, Bos Santo kembali membuktikan bahwa tak ada yang bisa menyentuhnya. Nathan pun pulang dengan kepala tertunduk, membawa pulang kekalahan yang memalukan. Akhirnya, setelah semua usahanya gagal, Gilang tak punya pilihan lain. Dengan amarah yang memuncak dan harga diri yang mulai tercabik-cabik, dia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dengan langkah penuh determinasi, Gilang bersiap menuju gudang Haksa, berniat menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Suasana di gudang Haksa semakin memanas ketika akhirnya Gilang datang dengan membawa pasukan anak buahnya. Dengan langkah yang penuh percaya diri dan wajah yang dibalut kesombongan, Gilang memasuki area gudang seperti seorang raja yang baru turun tahta. Anak buahnya mengikuti di belakang dengan gaya sok garang. Begitu tiba di hadapan Bos Santo, Gilang langsung menunjukkan sikap angkuhnya. Dengan nada tinggi dan penuh arogansi, dia menuntut Bos Santo untuk segera melepaskan kedua anaknya, Willy dan kakaknya. Tak hanya itu, Gilang bahkan berani mengancam akan meminta bantuan dari seseorang yang dia sebut-sebut sebagai orang paling berkuasa dan tak terkalahkan. Mendengar ancaman itu, Bos Santo malah tersenyum santai. Rasa penasarannya muncul, tapi bukan karena takut, lebih karena ingin tahu siapa sebenarnya orang yang Gilang maksud. Dengan nada santai, Bos Santo meminta Gilang menjelaskan lebih lanjut tentang sosok yang disebut-sebut hebat itu. Gilang yang merasa mendapat angin, langsung memanfaatkan kesempatan ini. Dengan penuh semangat, dia mulai berbicara panjang lebar, tapi bukannya langsung menyebut nama, dia justru memuji seseorang. Orang yang katanya sangat kuat, berpengaruh, dan tak terkalahkan. Namun semakin lama Gilang berbicara, semakin jelas bahwa semua pujian itu justru mengarah ke satu orang, Bos Santo sendiri. Kemudian, Sam yang berdiri di dekat Bos Santo mulai merasa cemas. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, dia mencoba menasehati Bos Santo agar tak terus memperpanjang masalah. Tapi Bos Santo hanya terkekeh santai, seolah semua ini hanyalah hiburan ringan baginya. Dengan tenang, dia meyakinkan Sam bahwa semuanya masih dalam kendalinya. Merasa situasi memanas, Gilang akhirnya benar-benar menghubungi seseorang bernama Leman, sosok yang katanya paling berkuasa dan mampu membantunya keluar dari situasi ini. Sementara itu, Bos Santo yang terkenal licin namun penuh koneksi, tak tinggal diam. Dengan santai, dia pun menghubungi beberapa temannya, Budi, Freddy, dan Trisno, orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam dunia mereka. Tak lama kemudian, Leman tiba di gudang Haksa dengan gaya penuh wibawa, langkahnya mantap seolah dunia ada di genggamannya. Tapi kejutan belum selesai, Budi, Freddy, dan Trisno juga muncul bersamaan. Suasana langsung jadi tegang, udara terasa berat. Sampai momen tak terduga pun pecah, membuat semua orang terdiam. Begitu melihat Bos Santo duduk dengan santai, ketiga orang yang baru datang langsung menunjukkan sikap hormat yang luar biasa. Mereka membungkuk dalam-dalam, menunjukkan betapa besar rasa hormat mereka kepada Bos Santo. Melihat itu, wajah Gilang yang tadi penuh kepercayaan diri mendadak pucat seperti kain yang baru dibleaching. Dalam sekejap, semua kesombongan Gilang runtuh. Dia akhirnya menyadari situasi sebenarnya, bahwa Bos Santo bukan sekadar orang kuat, melainkan sosok yang dihormati bahkan oleh orang-orang yang dia anggap berpengaruh. Dengan panik, Gilang langsung meminta maaf dengan tulus kepada Bos Santo. Tak hanya itu, dia memaksa kedua anaknya, Willy dan kakaknya, untuk melakukan hal yang sama. Namun Bos Santo bukan tipe orang yang gampang luluh, apalagi kalau urusannya sama musuh yang sudah kelewat batas. Prinsipnya jelas, siapa yang menabur angin, harus siap panen badai. Willy dan kakaknya yang dari tadi sombong setengah mati, akhirnya kena batunya. Sebagai hukuman terakhir, mereka kembali digantung, persis seperti nasib yang pernah mereka timpakan pada orang lain. Tapi kali ini, rasa malu ikut menambah beban di pundak mereka. Dan begitu tali dilepaskan, mereka jatuh dengan keras, membuat tubuh mereka babak belur tanpa ampun. Karma memang gak pernah salah alamat. Setelah puas memberi pelajaran pada Willy dan kakaknya, Bos Santo akhirnya memutuskan bahwa sudah waktunya menutup semua drama ini.
Dengan langkah santai penuh wibawa, dia mengajak Sam untuk pergi ke rumah sakit menjenguk Vera dan ibunya. Di perjalanan, suasana terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menghimpit Sam perlahan terasa terangkat. 我能看得上你们的钱，肯定看。儿子，咱们去医院。 Setibanya di rumah sakit, Sam langsung berlari menghampiri Vera. Melihat wajah gadis itu yang masih pucat namun tersenyum lembut, hati Sam terasa hangat. Akhirnya, semua penderitaan itu berakhir. Di sisi lain, Bos Santo mendekati istrinya yang sudah lama tak dia temui. Dengan sorot mata penuh penyesalan, dia meminta maaf. Angin sepoi-sepoi mengalir melalui jendela yang terbuka, seolah membawa pertanda bahwa badai telah berlalu. Akhir dari cerita ini bukan sekadar penutup. Ini adalah awal dari lembaran baru yang penuh harapan. Dengan begitu, film pun harus tamat tanpa ampun, sesuai instruksi dari sutradara. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar.